Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, hari ini kita bertemu kembali di program mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran bab keempat pasal kedua. Mari kita mulai kajian kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal. Wayam bagi dan hendaklah Allah yaqsud, tidak bermaksud bihi dengan Al-Quran tawassulan, untuk tawasul, untuk tawasul ila ghardin, kepada tujuan min agradid dunya, dari tujuan-tujuan dunia. Jadi hendaklah ketika kita bersama Al-Quran itu tujuan kita bukan tujuan dunia. Termasuk agradid dunya atau tujuan dunia itu apa saja, min malin, baik berupa harta. Jadi tidak boleh tujuan kita adalah harta. Au riyasah, atau kepemimpinan. Au wajahah, atau kedudukan. Au sana'in, atau pujian, dan nasi, di sisi manusia. Au sarfu wujuhin nasi, atau memalingkan wujuhin nas, wajah manusia, ilaihi, kepadanya. Au nahwa dzalik, atau yang lain. Jadi tidak boleh tujuan dengan kita mengajar Al-Quran atau belajar Al-Quran itu kita tujuannya adalah untuk tujuan harta, kemudian kepemimpinan gitu ya, tujuan harta, kekuasaan, pujian manusia, atau supaya orang memperhatikan kita. Wala yaqra'u, dan tidak membacakan Quran alaihi, kepada seseorang, sawa'un kana, wala yushinu, dan tidak memperburuk gitu ya, tidak menjelekkan, al-mukri'u, seorang yang membacakan Al-Quran, iqra'ahu, bacaannya, bitoma'in, dengan mengharap, Toma itu mengharap lebih, fi rifkin, untuk mendapatkan kasih sayang, yahsulu, yang dia dapatkan, lahu, dengan bacaannya, mim ba'diman, dari sebagian orang, yaqra'u alaihi, yang membaca Quran kepadanya. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu tidak boleh mengharapkan kasih sayang dari orang yang dibacakan Al-Quran. Sawa'un kana, baik berupa arifku, bentuk kasih sayangnya itu dengan malan, memberikan harta, au khidmatin, atau pelayanan, wa inqala, walaupun hanya sedikit. Walau kana, walaupun ala suratil hadiyah, dalam bentuk pemberian hadiah, alati, yang laula, kalau bukan, qiraatahu, karena bacaannya, alaihi, kepadanya, lama ahdaha ilaihi, pasti orang itu tidak memberikan hadiah kepadanya. Jadi selain tidak boleh membacakan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran itu karena tujuan dunia, tidak boleh juga untuk tujuan mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang itu baik berupa dikasih pelayanan atau dikasih hadiah atau apa, itu tidak boleh, itu adalah tujuan kita. Jadi tujuan kita itu adalah harus kita bersihkan benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya terkait biaya itu bukan urusan kita melakukan ini karena itu. Nah, itu bukan ya. Jadi misalnya kita ngajar Quran bukan karena kita untuk mendapatkan uang, tetapi
kita ngajar Quran itu harus kita tata niat kita benar-benar karena Allah. Nah, biaya termasuk uang dan sebagainya yang masuk ke kita itu jangan itu tujuan, itu hanya sarana. Jadi kita harus memurnikan niat benar-benar karena Allah. Nah, sarana penunjang dunia yang dibutuhkan untuk operasional, maka itu yang harus kita pikirkan dapatnya dari mana. Ketika itu harus kita dapat dari yang kita ajarin, yaitu nggak masalah, tetapi bukan tujuan ngajarnya adalah untuk mendapatkan itu. Nah, ini adalah PR kita semuanya supaya kita bisa benar-benar meluruskan niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, firman Allah di surah Asy-Syura ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Mangkana barang siapa yuridu mengharapkan harsad dunya hasil dunia, nuktihi maka akan kami kasih minha dari dunia itu. Wa ma lahu dan tidak ada bagian baginya fil akhirati dan wama dan tidak ada lahu baginya fil akhirati di akhirat nanti min nasibin dari bagian akhirat. Jadi barang siapa yang mengharapkan hasil dunia maka Allah kasih dunianya, tetapi nanti di akhirat tidak dikasih apa-apa. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Man barang siapa kana yuridu dia menginginkan al-ajilah balasan yang cepat, atau barang siapa yang menginginkan dunia ajjalna lahu maka kami kasihkan baginya fiha apa yang ada di dunia itu aku kasihkan mana sya'u apa yang kami kehendaki liman kepada orang muridu yang kami inginkan. Jadi kalau kita menginginkan dunia ya Allah kasih dunia kita kepada kita, tapi akhirat tidak kita kasih. Ini sama dengan firman Allah di surah Al-Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi di antara orang itu ada yang berkata ya Allah aku ingin dunia, ingin ini dunia aja, maka Allah kasih. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi dia tidak dapat bagian di akhirat. Tetapi ada orang yang may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirah gitu ya. Jadi orang ada yang minta dunia dan akhirat, maka Allah akan kasih dunia dan akhirat itu. Nah, daripada kita melakukan satu amal yang sama ketika tujuan kita hanya dunia, maka selesai kita di situ nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita tuju adalah akhirat, kita tata niat benar-benar karena Allah, maka nggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kita. Karena Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu dan Allah yang akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka di sini di sini kita harus bisa menata hati dan niat kita bahwa yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah dengan tujuan akhirat, maka insya Allah dunia akan kita dapat. Amin Allahumma amin. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala, yang dia mengharapkan, harusnya dia niat mencari ilmu itu adalah semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata
la yata'allamhu, dia tidak mempelajari ilmu tersebut illa kecuali liyusiba bihi, untuk memperoleh dengan ilmu itu gharadhan, tujuan min agradid dunya, daripada tujuan dunia. Maka lam yajid, dia tidak mendapatkan arafal jannah, bau aroma surga yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi ketika ilmu yang kita pelajari itu harusnya ilmu yang benar-benar karena Allah, ternyata kita mempelajarinya bukan karena tujuan Allah, tetapi tujuan mendapatkan dunia saja, maka nanti di surga harum aromanya pun tidak kita dapatkan di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Anas, dari Anas, wa Hudzaifah, dan Hudzaifah, wa Ka'b bin Malik, dan Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man barang siapa talabal ilma, mencari ilmu, liumariya bihi, supaya dengan ilmu itu bisa berdebat as-sufaha'a, orang-orang yang bodoh. Jadi barang siapa yang mencari ilmu supaya bisa debat orang-orang bodoh, au yukasiro, atau berbangga-banggaan bihi, dengan ilmu, al ulama'u, kepada para ulama, au yasrifa bihi, atau memalingkan dengan ilmunya itu wujuhan nasi, wajah para manusia, ilaihi, kepadanya. Jadi memalingkan wajah itu supaya dia mendapatkan perhatian orang banyak, gitu ya. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya hanya untuk mendebat orang yang bodoh, atau tujuannya merasa untuk bangga biar dia dibilang termasuk para ulama, jadi bisa membanggakan dirinya di hadapan para ulama, atau tujuannya untuk mendapatkan perhatian manusia, maka kata Rasul, falyatabawwa, maka tempat yang cocok baginya, maka adahu, tempat kembalinya, falyatabawwa, maka adahu, tempat kembalinya, minan nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa qala rawahu Tirmidzi min riwayati Ka'b bin Malik, wa qala, dan berkata, ada kholahun nar, dia dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Jadi ketika kita proses mencari ilmu, baik pencari ilmunya, seorang murid juga harus benar-benar menata niatnya hanya karena Allah. Supaya apa? Supaya nanti berbalas surga. Kadang-kadang kalau niatnya dunia, maka banyak yang kecewa. Nah, kalau niatnya sudah benar-benar ditata karena Allah, insya Allah dunia dapat, akhirat dapat. Nah, kalau ini bisa diseimbangkan, gurunya juga melakukan pengajaran karena Allah, kemudian anaknya belajar juga karena Allah, orang tua yang menitipkan putra-putranya juga karena Allah, maka insya Allah rahmat dan berkah Allah itu tidak akan lari. Nah, itu yang kita cari, karena kalau ilmu, berapa ilmu yang mau kita dapat, gitu kan? Tetapi naudzubillah, ternyata ilmu yang didapat tidak manfaat. Nah, semoga harapannya dengan semuanya, baik guru juga nata niatnya karena Allah, anaknya juga karena Allah, wali muridnya juga karena Allah, maka karena Allah ini bersautan, gitu ya, sehingga kemudahan, keberkahan, rahmat, hidayah itu akan didapatkan, dan semua mendapatkan kenikmatan berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat puas, nikmat dapat ilmu yang bermanfaat, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semua, para guru dan murid terutama yang ada di MK, Allah berikan rahmatnya, Allah tata niat-niatnya, semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa melakukan segala yang kita lakukan ini murni hanya karena Allah, dan nantinya akan Allah balas dengan surganya. Amin, Allahumma amin. Demikian materi yang kita pelajari atau kita bahas di
pasal kedua bab 4 buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.